Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Gani Zahri Putra Sasmita dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai Project Resource Management Summary. Kelompok kami beranggotakan Andang Sudrajat, saya sendiri, I Puturaka Mahendra, I Gusti Ngurah Indra Wirananta, serta I Gusti Ngurah Arya Wirayuda. The importance of resource management. Many corporate executives have said, people are our most important asset. Most project managers agree that managing human resources effectively is one of the toughest challenges they face. Benar, orang atau pekerja adalah aset paling berharga di dalam organisasi dan proyek. Oleh karena itu, manajer proyek harus bisa mengatur SDM dengan baik dan efektif. Hal ini mencakup perencanaan, pendapatan, dan prediksi penggunaan sumber daya yang diperlukan suatu aktivitas atau suatu proyek sumber daya. Project manager juga harus bisa membangun dan mengatur tim, serta mengontrol sumber daya yang dimiliki tim atau proyek tersebut. Dalam memanage atau mengatur sumber daya, poin-poin berikut adalah hal yang dicakup dalam project resource management. Yang pertama adalah planning resource management, yaitu adalah proses mengestimasi, mendapatkan, dan mengatur serta menggunakan sumber daya. Output dari proses ini adalah resource management plan dan team charter. Yang kedua, estimating activity resources merupakan proses untuk mengukur kebutuhan sumber daya fisik dan manusia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Outputnya adalah resource requirement, basis estimasi sumber daya, dan perincian struktur sumber daya. Yang ketiga ada acquiring resources, adalah proses mengumpulkan anggota tim, fasilitas, perangkat, material, supply, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan proyek. Output proses ini adalah resource calendar dan change request apabila ada sumber daya yang kurang atau tidak sesuai. Yang keempat ada developing the project team, yaitu adalah proses untuk membangun skill atau kemampuan individu serta kelompok untuk meningkatkan performa dalam pengerjaan proyek. Hasilnya berupa tim performance assessment untuk mengukur perkembangan individu dan kelompok. Yang kelima ada managing the project team, yaitu adalah proses pemantauan performa individu yang bekerja di dalam proyek. Hal ini mencakup motivasi, memberi masukan, menyelesaikan konflik, dan mengkoordinasikan apabila ada perubahan atau peningkatan kinerja. Hasil atau output dari proses ini adalah organizational proses asset update, project document update, dan project management plan update. Yang keenam ada controlling resources, yaitu adalah proses pemanfaatan dan penggunaan sumber daya sebaik mungkin dengan turut memperhatikan penggunaan sumber daya sehingga sesuai dengan sumber daya yang dimiliki atau direncanakan. Hasil dari controlling resources adalah work performance information. Untuk proses-proses di atas, terdapat output lainnya seperti update terhadap project management plan, update terhadap project dokumen, dan update-update lainnya yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan project. Keys to managing and leading people. Apabila membahas tentang tim dan pekerja, terdapat beberapa isu psikologis yang mempengaruhi seberapa baik individu bekerja, seperti motivasi, influence, power, effectiveness, emotional intelligence, dan leadership. Serta masih banyak keys to managing and leading people yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian motivation theory. Yang pertama ada Maslow Hierarchy of Needs. Di sini Maslow menciptakan hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs yang mencakup kebutuhan psikologi, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut berpengaruh dalam motivasi seseorang dalam pekerjaannya. Namun, ketika kebutuhan tersebut tercapai atau sudah terpenuhi, maka individu tersebut tidak lagi mendapat motivasi dari hierarki tersebut. Teori yang diciptakan Maslow ini menunjukkan bahwa pekerja bisa dan harus diberikan kemampuan untuk mengatur kehidupannya sendiri, dan diberikan ruang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, seperti self-actualization. Project manager harus mampu memahami kebutuhan dan tujuan pribadi masing-masing anggota tim, serta mampu memberikan motivasi yang sesuai untuk memaksimalkan performa tim.
Selanjutnya ada motivation theory dari Herzberg, yakni Herzberg Motivation Hygiene Theory. Teori Herzberg ini menjelaskan perbedaan motivator dengan hygiene factor, seperti status, job security, salary, fringe benefits, work condition, paid insurance, vacation, dan lain-lain. Hygiene factor akan menyebabkan ketidakpuasan apabila tidak disediakan oleh perusahaan atau project manager, namun tidak memotivasi individu untuk bekerja lebih baik. Sedangkan achievement, responsibility, growth, dan recognition adalah beberapa faktor yang berkontribusi secara langsung terhadap kepuasan bekerja dan berpengaruh dalam tingkat motivasi pekerja. Kemudian ada McLean's Acquired Need Theory. Di sini McLean mengusulkan teori kebutuhan atau acquired needs yang menunjukkan bahwa kebutuhan seseorang diperoleh dan dipelajari dari waktu ke waktu dan dibentuk oleh pengalaman hidup individu bersangkutan. 3 jenis kebutuhan yang diperoleh adalah kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan, yakni achievement, affiliation, dan power. Achievement adalah kategori untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi, di mana orang tersebut akan selalu mencari kesempatan untuk excel atau unggul, dan akan selalu menghindari situasi berisiko rendah dan berisiko tinggi, dengan tujuan untuk memaksimalkan kesempatan yang dapat dalam berprestasi. Project manager harus mampu memberikan individu seperti ini proyek yang dapat memberikan tantangan terhadap mereka, dengan rutin memberikan masukan atas performa mereka terhadap pekerjaan yang di-handle mereka. Selanjutnya ada affiliation. Affiliation ini adalah orang-orang yang menginginkan hubungan atau koneksi dengan rekan dan koleganya, dan ingin merasa diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, project manager harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang kooperatif untuk memotivasi mereka dalam pekerjaannya. Kemudian yang terakhir ada power. Power adalah orang-orang yang ingin memiliki personal atau institusional power atau kekuasaan. Orang seperti ini mendapatkan motivasi dari kemampuannya untuk mengomando atau memberikan suruhan kepada orang lain. Project manager harus mampu memberikan individu seperti ini peluang untuk mengatur orang atau lingkungannya. Kemudian kita masuk ke motivation teori selanjutnya, yaitu McGregor teori X and teori Y. Di dalam teori dari McGregor ini terdapat 2 teori atau subteori, teori X dan teori Y. Teori X dan teori Y ini digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola pekerja sesuai dengan asumsi project manager terhadap aspek motivasi masing-masing pekerja. Banyak penelitian yang mendukung penggunaan teori Y, di mana diasumsikan bahwa orang-orang melihat pekerjaan sebagai hal yang wajar, dan menunjukkan bahwa imbalan yang paling signifikan adalah kepuasan atas harga diri dan aktualisasi diri yang dapat diberikan oleh pekerjaan itu sendiri. Sedangkan teori X adalah teori yang tidak begitu didukung oleh ilmuwan atau researcher, di mana teori X ini mengasumsikan bahwa pekerja tidak suka bekerja, sehingga perlu dipaksa oleh project manager atau menggunakan tuntutan-tuntutan lainnya. Di sini dianggap teori tersebut tidak begitu valid dan harus ditinggalkan oleh project manager. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah motivation theory oleh William Aussy. William Aussy memperkenalkan pendekatan teori Z yang dilandaskan trust, quality, collective decision making, dan cultural values. Teori Z mengasumsikan pekerja dapat dipercaya atas tugas yang mereka pegang dan akan mengerjakan tugas tersebut dengan seluruh kemampuannya, selama mereka percaya bahwa manajemen mampu memberikan support yang bagus dan peduli atas well-being mereka. Kemudian, Tamhain dan Willman, The Base of Social Power and Influence. Tamhain dan Willman mengidentifikasi 9 influence atau pengaruh yang dapat digunakan manajer proyek. Yang pertama adalah wewenang, yang kedua penugasan, yang ketiga anggaran, promosi, uang, penalti, tantangan kerja, keahlian, dan pertemanan. Penelitian mereka menemukan bahwa keberhasilan proyek dikaitkan dengan manajer proyek yang menggunakan tantangan kerja dan keahlian untuk memotivasi pekerja. Kegagalan proyek dikaitkan dengan penempatan terlalu banyak penekanan pada otoritas, uang, atau hukuman.
PM juga dapat menggunakan kekuasaan atau power, yakni kemampuan untuk mempengaruhi perilaku untuk membuat orang-orang melakukan hal-hal yang tidak akan mereka lakukan. 5 jenis kekuatan utama adalah kekuatan koersif atau hukuman dan ancaman, kekuatan legitimasi, posisi dan jabatan, kekuatan keahlian atau kemampuan, kekuatan insentif, kekuatan referen, dan karisma. Selanjutnya, convey and improving effectiveness. Stephen Covey mengembangkan temusan Maslow-Herzberg et al. Untuk menciptakan pendekatan baru untuk membantu dalam meningkatkan efektivitas pekerja tim, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu be proactive, yang kedua begin with the end in mind, yang ketiga put first thing first, yang keempat think win-win, yang kelima seek first to understand, then to be understood, yang keenam synergize, yang ketujuh sharpen the saw atau self-renewal. Manajer proyek dapat menggunakan 7 kebiasaan Stephen Covey untuk membantu diri mereka sendiri dan tim proyek menjadi lebih efektif dalam pekerjaannya. 7 kebiasaan termasuk menjadi proaktif, dimulai dengan tujuan akhir, mengutamakan hal-hal yang penting, bukan genting, berpikir win-win, yaitu berpikir kalau seluruh orang akan mendapat keuntungan atau manfaat, mementingkan pemahaman baru dipahami, mencapai sinergi, dan pembaruan diri secara mental dan fisik. Kemampuan untuk berempati dengan anggota tim sangatlah berharga bagi PM. Dan developing the resource management plan and team charter. Dalam membuat atau mengembangkan rencana pengelolaan sumber daya, perlu dilakukan identifikasi sumber daya fisik dan tentunya perlu juga untuk mengidentifikasi, menugaskan, dan mendokumentasikan peran, tanggung jawab, dan hubungan pelaporan seluruh sumber daya manusianya. Terdapat beberapa alat utama untuk menentukan peran dan tanggung jawab pada proyek, seperti Project Organization Charts di atas. Chart tersebut menunjukkan unit mana yang bertanggung jawab terhadap suatu item. Baiklah, selanjutnya adalah Responsibility Assignment Matrix atau disingkat RAM yang mendefinisikan aktivitas pekerjaan dan dapat digunakan untuk mendefinisikan atau mengatur peran serta tanggung jawab masing-masing anggota tim di dalam suatu proyek. Seperti contohnya, di sini terdapat OBS dengan activities dari System Engineering, Software Development, Hardware Development, Test Engineering, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya terdapat RACI atau Responsible, Accountable, Consulted, dan Informer. RACI dapat menunjukkan siapa yang memegang tanggung jawab, siapa yang mengerjakan, dan siapa yang menjadi stakeholder. Contohnya, di sini terdapat hubungan antara pemilik mobil, supplier, mekanik, dan pemilik bengkel sebagai contoh. Selanjutnya, ada Staff Management Plan yang mendefinisikan kapan dan bagaimana individu akan dimasukkan ke dalam proyek. Di dalamnya terdapat resource histogram yang menunjukkan sumber daya yang telah ditentukan. Kemudian ada Team Charter. Team Charter merupakan petunjuk bagaimana tim akan bekerja. Isi dari Team Charter biasanya mencakup team value, guideline untuk komunikasi, kriteria, dan proses pengambilan keputusan, proses resolusi konflik, guideline meeting, dan persetujuan tim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu dari Andang. Jadi research dalam memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan suatu pekerja atau aktivitas perlu dipertimbangkan jumlah sumber daya fisik dan manusia yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek tersebut. Ketika menentukan penggunaan sumber daya, tentunya perlu ditentukan sumber daya fisik dan staf yang sesuai pada proyek yang sedang dikerjakan. Ini merupakan masalah penting dalam lingkungan yang kompetitif saat ini. Perusahaan harus menggunakan pendekatan inovatif untuk menemukan dan mempertahankan staf IT yang baik. Pemuatan sumber daya menunjukkan jumlah sumber daya yang dibutuhkan dalam suatu waktu tertentu. Histogram membantu menunjukkan pemuatan sumber daya dan mengidentifikasi alokasi sumber daya yang berlebihan. Perataan sumber daya adalah teknik untuk menyelesaikan konflik sumber daya seperti alokasi keseluruhan sumber daya yang berlebihan. Dapat diselesaikan dengan menunda tugas. Sumber daya yang diratakan membutuhkan lebih sedikit manajemen, biaya lebih rendah, menyebabkan lebih sedikit masalah, dan meningkatkan moral. Lalu, managing the project team. Dalam mengatur tim
dalam proyek ada 2 keterampilan penting dari manajer proyek, yakni pengembangan tim dan manajemen tim. Kerja tim yang baik membantu orang bekerja lebih efektif untuk mencapai tujuan proyek. Manajer proyek dapat menggunakan beberapa alat dan teknik seperti manajemen konflik untuk mengelola tim secara efektif. Ada beberapa metode atau mode penanganan konflik dan mereka dapat dilihat berdasarkan 2 dimensi, task importance dan relationship importance. Lalu ada general advice on managing teams. Yang pertama itu be patient and kind. Yang nomor 2 itu fix problem instead of blame. Yang ketiga ada establish regular effective meetings. Yang keempat ada allow time for team to catch up. Yang kelima ada limit work teams to 3 to 7 member. Lalu yang keenam ada pula kasus di mana manajer proyek dapat merekomendasikan pelatihan individu untuk meningkatkan keterampilan yang terkait dengan kerja tim, mengadakan acara bonding tim, dan menjalankan sistem penghargaan dan pengakuan yang mendorong kerjasama tim. Kemudian dalam mengontrol sumber daya, harus dipastikan bahwa sumber daya fisik yang ditugaskan untuk proyek tersedia sesuai rencana. Pemantauan dan perbandingan sumber daya yang digunakan dengan sumber daya yang direncanakan untuk digunakan juga penting. Apabila lebih atau kurang, maka diperlukan tindakan yang sesuai sehingga proyek berjalan sesuai rencana. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada masukan atau kurang lebih saran, mohon nanti ditulis di dalam grup. Kami ucapkan terima kasih.